Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada, sabarataan. Topik kita hari ini adalah tentang kegagalan. Banyak benar orang gagal di sekitar kita, dan ini jadi hantu yang menakutkan kesan kita. Nah, kita harus tahu gagal tuh nang kayak apa dan kayak apa cara menanggulanginya. Nang rancak kita dengar itu ulun mulai lagi halus, bahkan mungkin dari abah-abah kita itu sudah ada kata-kata gagal itu adalah sukses yang tertunda aja. Gagal adalah sukses yang tertunda. Tapi bujur kayak ini ada dua kasus nih. Yang ada di hadapan mata kita itu ada dua kasus. Yang pertama itu ulun amati, di sekitaran kita itu ada orang yang gagal terus. Bahkan sampai sidin tuha itu kada ada lihat lagi tanda-tanda berhasil. Coba lagi usaha ini macam-macam, karir ini macam-macam. Gagal terus. Artinya sidin kada kawa mencapai apa yang sidin cita-citakan. Nah, sukses dalam artian yang sukses besar, sukses gana, kada tercapai sampai umur tua 60-65 tahun, sampai usia yang pensiun sudah tetap kada berhasil juga. Artinya sukses bukan gagal itu bukan kesuksesan yang tertunda. Buktinya orang gagal terus. Ada sing suksesan lagi. Nah, ada juga dalam kasus yang kedua adalah orang ini kada sing gagalan, sukses terus. Apa yang digawi sidin tuh kayak berhasil terus. Dan ini real ada di hadapan kita. Mungkin memang jumlahnya kada banyak, tapi ada orang seperti ini. Nah, mulai lagi halus pina mulus aja karirnya, lancar. Akhirnya ketika inya sudah dewasa itu bujur-bujur kawa mencapai apa yang dicita-citakannya. Ada sing gagalan. Nah, dari dua kisah ini, dua kasus ini, kita mencurigai dan ulun pelajari ternyata yang paling penting itu kita bisa kau melihat rasa di balik gagal itu. Jadi ketika kita gagal, kita kontrol rasa di dalam diri kita nih. Karena ternyata Tuhan itu memiliki rahasia. Ketika sidin menurunkan kegagalan lawan seseorang, proses sidin tuh hendak menginginkan kita ini mengosongkan ego di dalam diri kita. Ego itu apa? Ego itu apabila kita terlalu merikit lawan masa lalu. Artinya di masa lalu tuh mungkin kita ada pernah traumatis, terlalu mengisahkan kejadian, oh bohnya aku gagal lagi dulu kayak ini. Kita kisahkan, kita ulang-ulang. Lawas-kelawasan kan itu merikit di dalam memori kita nih. Nah, karena merikit itu jadi nasib kita akhirnya. Bila duduk di warung berkisah lagi, duduk di kafe kena kisah pulang lawan kawan aku gagal nih. Dan lawas-kelawasan kita suka menikmati dengan kisah itu. Kisah kegagalan. Kegagalan lagi bahari diulang-ulang. Tahun sekian gagal, tahun sekian gagal, tahun sekian. Lama-lama itu jadi program kita bahwa kita nih si loser, si gagal. Nah, ada juga orang yang terlalu terikat sama masa depan. Artinya dia begitu berambisi hendak meraih apa yang diimpikannya nih. Oh, kayaknya aku jadi ini, dapat ini segala macam, harta sekian. Itu terlalu berambisi untuk menyasahi itu semua, dan Tuhan ada suka itu. Jadi Tuhan menurunkan ego kita dua macam tadi dengan cara kita digagalakannya oleh Tuhan. Itu sebenarnya pendidikan dari Tuhan untuk kita mengosongkan ego kita. Nah, jadi apabila kita misalnya sudah mencoba habis-habisan, coba ini, coba itu, A, B, C sampai Z sudah kita coba, ada terlihat tanda berhasil, perhatikan di dalam jantung kita, memori kita, hati kita, batin kita, apakah masih ada tanda-tanda ego itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sukses gasan kita sabarataan, gasan ulun, gasan pian, kita sabarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.